Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Pak Wisnu di sini. Hari ini kita akan masuki subtema baru, yaitu di subtema 2 di tema 5 ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di pembelajaran kali ini kita akan bahas materi bahasa Indonesia yang ada di subtema 2 tema 5 ini. Nah, silakan dibuka di buku kalian di halaman berapa ini? 53. Kita masuk di subtema 2. Nah, di halaman 53 ini kita ada sebuah teks. Teksnya tentang Sultan Hasanuddin. Nah, hal yang akan kita pelajari di sini adalah kita mencari tahu informasi yang ada di dalam teks ini, kira-kira apa yang sudah ada, dan kira-kira kita mau Kita mau mencari tahu apa lagi informasi yang belum kita tahu di sini, atau informasi apa sih yang belum kita tahu dari teks ini. Nah, oke, seperti ini. Nanti kita tuliskan hasilnya di sini. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin, atau apa yang belum kamu ketahui di situ. Oke. Nah, sebelum itu, ini Pak Wisnu akan bacakan untuk kalian teks tentang Sultan Hasanuddin ini. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberanian melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertahan melawan keluarga sendiri. Arupalaka Latendri Tato Erum sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan menjadi sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Nah, dari teks ini tadi kita sudah tahu beberapa informasi tentang Sultan Hasanuddin ini. Sekarang coba kita tuliskan di sini di sampingnya aja biar kita tetap bisa membaca teksnya. Yang pertama apa? Kira-kira Nah, informasi yang pertama yaitu Sultan Hasanuddin. Ini siapa sih dia? Raja kerajaan ini. Raja kerajaan Islam Goa Talo. Goa Talo. Nah, Sultan Kerajaan Goa Talo. Terus apalagi informasinya? Nah, yang kedua ada dijuluki ayam jantan dari timur. Oke. Lalu apalagi di situ? Dia ya selalu membela kepentingan rakyat. Nah, apalagi menegakkan keadilan. Oke, bisa kita singkat seperti ini. Membela kepentingan rakyat dan menegakkan keadilan.
Informasi keempat, apalagi? Atau adakah di situ informasi yang kita dapat? Ya, harus melawan Arupalaka yang siapa tadi? Yang dianggap saudara sendiri. Nah, melawan Arupalaka yang dibantu Belanda. Lalu nomor 5, ternyata Arupalaka ini dianggap sebagai saudara sendiri oleh Sultan Hasanuddin. Nah, kemudian apalagi ya? Yang keenam, nah karena ini tadi jasa-jasanya ini, nah, beliau apa sih? Diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, nomor 7, namanya dijadikan nama jalan dan nama universitas. Nah, itu beberapa informasi penting yang ada dari ini tadi yang sudah kita ketahui. Nah, sekarang kalau yang belum kita ketahui, nah seperti apa? Misalkan ini yang belum kita ketahui itu seperti kapan Sultan Hasanuddin menjadi raja, nah, atau tahun berapa Sultan Hasanuddin menjadi raja, kira-kira itu kan belum ada. Atau berapa tahun berapa dan berapa lamanya. Nah, ini belum ada. Kira-kira apalagi ya di situ yang belum ada. Oke. Sultan Hasanuddin itu lahirnya kapan sih? Nah, ini juga tidak ada. Ini juga penting untuk kita ketahui. Kapan Sultan Hasanuddin lahir? Lahirnya kapan, di mana, siapa orang tuanya? Nah, siapa orang tuanya? Oke. Apakah dia punya saudara dan lain sebagainya? Nah, itu. Lalu informasi yang ingin kita tahu lagi apa ya kira-kira? Nomor 4. Nah, bagaimana Sultan Hasanuddin bisa menjadi raja? Nah, ini juga mungkin perlu kita ketahui. Oke. 5, apalagi ya kira-kira yang kita ingin tahu dari Sultan Hasanuddin ini? Nah, bagaimana? Ya, bagaimana perjuangan atau hasilnya? Bagaimana hasil perjuangan Sultan Hasanuddin melawan Belanda? Nah, kira-kira hasilnya bagaimana? Dan masih banyak lagi informasi yang bisa kita ketahui dari Sultan Hasanuddin, yang bisa kita cari tentang Sultan Hasanuddin ini. Nanti setelah ini kalian akan melakukannya juga, tapi tentu bukan tentang Sultan Hasanuddin. Nah, silahkan setelah ini dibuka
di halaman 74. Nah, di sini ada Sultan Agung atau Sultan Besar. Kalau Sultan Agung ini Sultan Kerajaan Mataram. Mataram itu merupakan kerajaan sebelum Kerajaan Kesultanan Yogyakarta yang ada sekarang. Nah, setelah ini silahkan kalian baca lebih lanjut tentang Sultan Agung. Kira-kira dari teks ini apa yang sudah kalian tahu, kalian tuliskan di sini di halaman 74 di bawahnya ini, dan kira-kira apa sih yang kalian ingin tahu tentang Sultan Agung ini. Oke, seperti itu. Jadi cukup sederhana tugas yang Pak Wisnu sampaikan hari ini, dan sudah Pak Wisnu contohkan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, seperti ini. Jawaban-jawaban juga masih ada. Nah, maksudnya bagaimana pengerjaannya sudah masih ada, masih ditampilkan di situ. Nah, sekian Pak Wisnu yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajarnya hari ini, patuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.